Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ali Fatoni dengan NIM B94219075. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi tugas analisis kelembagaan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang observasi kelembagaan Islam di MAS Miftahul Midad Lumajang. Latar belakang lembaga MA Miftahul Midad. Madrasah Aliyah Miftahul Midad didirikan oleh Kiai Haji Anas Abdul Halim pada tanggal 1 Juli 1995. Pada awal pendirian, MA Miftahul Midad dipimpin oleh Abdul Sami SPDI, beliau beserta Haji Dr. Abdul Munif, Ahmad Zamroni, Insinyur Hari Wahyono merintis dan mengembangkan MA Miftahul Midad sehingga mampu bersaing setaraf atau lebih baik dari madrasah lain. Kemudian tahun 1998 Lembaga Pendidikan Islam Miftahul Midad mengamankan tugas kepala madrasah kepada Bapak Ahmad Zamroni. Pada tahun 2017 MA Miftahul Midad bersatu terakreditasi A yang sebelumnya masih terakreditasi B. Untuk selanjutnya, struktur kepengurusan MA Miftahul Midad. Di situ disebutkan struktur organisasi MA Miftahul Midad terdiri dari yang pertama ketua yayasan, lalu di bawahnya terdapat kepala madrasah, lalu di sampingnya ada ketua komite madrasah. Wakil kepala bagian berada di bawah kepala madrasah. Lalu di bawah wakil kepala urusan kurikulum ada kepala pengelolanya. Di bawah wakil kepala urusan kesiswaan ada pembimbing OSIM dan ekstrakurikuler. Di sampingnya ada kepala tata usaha dan staf tata usaha. Di bawahnya lagi ada anggota staf tata usaha. Lalu di bawahnya ada bendahara dan staf bendahara. Di bawahnya ada wakil kelas atau dewan guru dengan koordinasi garis putus-putus, yaitu bimbingan, konseling, dan yang paling bawah terdapat para siswa MA Miftahul Midad. Untuk yang selanjutnya yakni kegiatan pembelajaran yang berada di MA Miftahul Midad. Pembelajaran di MA Miftahul Midad di waktu pandemi saat ini yakni menggunakan sistem pembelajaran luring, daring, dan tatap muka. 1 minggu di MA Miftahul Midad diwajibkan bagi para siswanya untuk mengambil tugas luring langsung datang ke sekolah. Dalam 1 minggu itu 1 kali pengambilan soal tugas. Untuk penjelasan materi lewat daring atau media sosial. Untuk tatap muka dikhususkan untuk santri pondok, dikarenakan di MA Miftahul Midad tersebut juga terdapat pondok pesantren. Selanjutnya analisis SW, yakni strength kekuatan dan weakness kelemahan, yang dimana maksud dari analisis SW tersebut yakni analisis yang didasarkan pada kekuatan dan kelemahan dari dalam MA Miftahul Midad tersebut. Analisis strength atau kekuatan. Analisis strength di dalam MA Miftahul Midad ini yakni memiliki sebuah bangunan taman baca yang indah dan nyaman, guru-guru yang berkualitas disertakan alat yang baik, serta terdapat
beberapa ekstrakurikuler, yakni pencak silat, al-banjari, kaligrafi, pidato 3 bahasa, qiraah, pramuka. Di beberapa pembelajaran diharuskan membuat sebuah prakarya yang bisa bermanfaat dan membuka peluang kewirausahaan. Dan untuk weakness-nya, yakni kelemahan dari MA Miftahul Midad tersebut memiliki lahan yang kurang untuk tempat parkir, sehingga ketika ada acara pondok seperti milad, haul atau pengajian dan lain sebagainya, yang pada intinya adalah kegiatan pondok pesantren di Miftahul Midad. Dikarenakan hal tersebut, maka lahan parkir penuh sehingga kendaraan para tamu dialihkan ke lapangan yang berada di samping MA Miftahul Midad dan mengganggu aktivitas kegiatan pembelajaran di lapangan tersebut. Untuk analisis selanjutnya, yakni analisis OT, opportunities peluang dan threats ancaman, di mana analisis tersebut berasal dari faktor di luar MA Miftahul Midad atau faktor di luar kelembagaan tersebut, yakni analisis opportunities atau peluang dari MA Miftahul Midad, yakni dekat dengan rumah warga yang kebanyakan menjual berbagai macam makanan dan minuman. Juga ada toko peralatan belajar yang menunjang untuk kegiatan belajar mahasiswa, yakni seperti toko tersebut terdapat pensil, buku, penggaris, dan lain sebagainya yang digunakan untuk kelancaran pembelajaran di MA Miftahul Midad. Dan MA Miftahul Midad juga mempunyai masjid sendiri di dekat sekolahnya, sehingga tidak perlu untuk berjauh-jauh mencari masjid umum ya untuk dilaksanakannya salat berjamaah. Dan untuk analisis threats atau ancaman dari MA Miftahul Midad, yakni berada di jalan yang menjadi alternatif bagi pengendara untuk menghindari rawannya jalan raya, dikarenakan di jalan raya tersebut banyak kendaraan besar seperti truk gandeng ataupun tronton, sehingga banyak para pengendara lewat jalan di sekitar MA Miftahul tersebut dan berdampak pada aktivitas para siswa, sehingga membahayakan siswa MA Miftahul Midad yang harus berhati-hati bila ingin menyeberang. Dan yang terakhir, yakni harapan ke depan MA Miftahul Midad. Harapannya adalah, yang pertama, madrasah diharuskan dinamis, jadi pengelolaan data secara digital mulai terdata. Dan yang kedua, peningkatan SDM baik siswa maupun guru. Dan yang paling penting yaitu akhlak, karena akhlak itu sebagai cerminan bagi siswa maupun guru agar untuk kedepannya bisa lebih baik. Dan juga diharapkan lulus dari sekolah para siswa dibekali keilmuan dan skill yang mumpuni, sehingga tetap bisa melanjutkan studinya atau belajarnya ke jenjang yang lebih tinggi. Sekian untuk penjelasan dari hasil observasi tugas analisis kelembagaan Islam di MAS Miftahul Midad Lumajang. Apabila ada salah kata atau kekurangan dari penjelasan yang saya utarakan tadi, saya pribadi mohon maaf atas kekurangan tersebut.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.